ditinggikan dalam Yesus Kristus. Pagi ini kami rindu agar firman-Mu berbicara kepada kami, dan kami tahu dalam hidup ini tanpa firman-Mu kami tidak mampu, kami tidak sanggup untuk mengerjakan banyak hal. Tapi melalui firman-Mu menjadi penuntun bagi kami, agar kami berjalan hidup menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkuasa atas kami, sehingga waktu firman sampaikan, kami dapatkan kekuatan baru, akan kami lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, inilah kami siap hati kami kepada firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, artinya pagi ini yang menjadi pokok bahasan kita untuk kita belajar bersama-sama, yaitu terambil di Efesus pasal yang ke-6, ayat 10 sampai ayat 12. Ayat ini ayat biasa ya, yang kalau kita simak dengan betul-betul, ayat ini menjadi ayat kekuatan, ayat pedoman, ayat bagaimana kita lebih daripada pemenang. Saya bacakan ayat 10 sampai ayat 12. Akhirnya adalah kamu kuat dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulunya yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudaraku, hal ini menjelaskan kepada kita bahwa hidup ini pasti ada kesimpulan. Kesimpulan ini yang menentukan bagaimana kita hidup. Kalau kesimpulan kita bahwa kita kuat karena diri sendiri, cepat atau lambat kita akan kolek. Kita tidak memperoleh kemenangan. Yang pertama, Tuhan ingatkan kepada kita bahwa kita membuat satu kesimpulan dalam hidup. Saya kuat karena kekuatan kuasa Tuhan. Ini harus menjadi acuan. Ini harus menjadi pedoman. Ini harus menjadi statement, ya, bahwa saya kuat oleh karena kuat kuasa Tuhan. Dan kalau kita berkata saya kuat karena kuat kuasa Tuhan, menunjukkan bahwa kita bersandar sepenuhnya kepada kekuatan Tuhan. Orang yang bersandar kepada kekuatan Tuhan, dia yang dikatakan lebih daripada sekedar menang. Tapi kalau orang bersandar kepada kekuatan dirinya sendiri, cepat atau lambat, dia tidak kelihatan lagi, akan menjauh dari Tuhan, dan tidak lagi menunjukkan bagaimana dia lebih daripada pemenang. Akhirnya sudah pada saat ini Tuhan mau kita tidak hanya sekedar pengikut Kristus yang biasa, tapi pengikut Kristus yang luar biasa, karena Yesus sendiri dia luar biasa. Kuasanya luar biasa. Kasihnya luar biasa. Itulah sebabnya Yesus berani tinggalkan surga dan datang ke dunia. Tujuannya supaya kita mengalami terobosan-terobosan baru dalam dunia ini. Kita hidup, tapi kita tidak hidup menurut pola dunia, tapi pola surga. Karena perjuangan kita bukan apa yang dilihat oleh mata. Perjuangan kita yaitu sesuatu yang secara mata tidak kelihatan. Jadi
Disinilah kadang-kadang orang tidak mengerti. Perjuangan orang percaya itu bukan melawan darah dan daging, ya, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu yang ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi struktur pemerintahan iblis itu begitu teratur. Ada namanya pemerintah-pemerintah, ada namanya penguasa-penguasa, ada namanya penghulu-penghulu, ada roh jahat di paling 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 bawah, ya. Jadi kita sebagai orang percaya saatnya kita bukan sekedar menjadi pendengar, tapi kita bisa buktikan bahwa Yesus itu luar biasa. Semakin kita melekat hidup dengan Tuhan, semakin kelihatan kuasanya. Semakin bersandar kepada Tuhan, semakin nyata kasihnya. Semakin mendekat dengan Tuhan, semakin kelihatan bagaimana kuasa Tuhan dahsyat bekerja untuk kita. Karena melawan sesuatu yang tidak kelihatan itu agak sulit secara manusia. Tetapi kalau kita melekat dengan Tuhan, kita tahu siapa yang kita sedang hadapi. Kita mungkin bisa berhadapan dengan manusia, tapi di balik manusia itu, di balik orang yang kita lihat itu ada kendali dari roh-roh yang lain. Yang tadi 4 tipe tadi, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan roh-roh jahat. Nah, Tuhan sudah persiapkan kita untuk kita bisa mengatasi ini. Caranya bagaimana? Tuhan beritahu bahwa kita menggunakan selengkap senjata Allah. Apa senjata Allah di sini? Senjata Allah di sini adalah betul-betul kita beri tegap, kita tinggalkan kebenaran. Jadi kita hidup ini bukan menurut kebenaran manusia, tapi kita hidup menurut kebenaran Tuhan. Kita ada keterbukaan, kita bercerita apa adanya, walaupun kita punya kebutuhan. Tapi kalau sesuatu itu bukan hak kita, ya kita nggak mau. Seperti contoh, ada pernah orang berjanji untuk membayar hotel, tapi ada duluan sudah membayar. Dan saya tidak lagi berbicara kepada orang pertama bahwa oh hotel saya sekian, ya, nah, karena sudah Tuhan cover, Tuhan sudah siapkan orang-orang yang terbeban. Dan kita nggak bicara itu lagi, contoh-contoh yang praktis. Jadi perjuangan kita yaitu melawan pemerintah-pemerintah. Apa artinya pemerintah-pemerintah tadi? Yaitu pemerintah tingkat tinggi, di mana dia bisa berkuasa menggunakan setiap individu secara kedudukan. Dia gunakan kedudukannya dan dia meragam diri pakai iblis. Nah, kita yang ada pada saat ini, Tuhan mau bahwa kita nyatakan diri bahwa kita adalah sebagai prajuritnya Kristus. Dan kita menggunakan selengkap senjata Allah tadi. Berbajrahkan keadilan. Apa keadilan di sini? Kita benar-benar orang yang tulus. Kita tidak mau orang yang jadi bengkok, tapi tetap
Jadi pertama, kebenaran itu menjadi acuan hidup, yaitu kebenaran Tuhan tentunya. Kita tidak mau kebenaran manusia yang ditonjolkan, tapi kebenaran Tuhanlah yang ditonjolkan. Ada banyak hal yang lain-lain yang bagaimana kita bisa berdiri tegak dan setiap keadaan, situasi yang kita hadapi, kita juga gunakan perisai iman. Kenapa perisai iman? Karena ada serangan-serangan yang kita akan hadapi. Serangan-serangan ini kadang-kadang dari orang yang terdekat. Saya sebagai pembina bisa serangan dari salah satu antara kita. Dan saya belajar mengenai itu. Nah, menggunakan logika-logika, menggunakan sesuatu hal yang secara manusia masuk akal. Tapi Tuhan ingin kebenarannya dinyatakan. Jadi kita harus terangkan. Di saudara Tuhan, fungsi kita yang hadir pada saat pagi hari ini, itu hidup sesuai dengan petunjuk Tuhan. Bukan sesuai dengan menurut si A, atau menurut si B, atau menurut si C. Tapi apa Tuhan katakan? Jadi dalam komunitas ini, saatnya kita beralih yang tadinya menjadi pendengar, tapi kita menjadi orang yang didengar. Jadi artinya kita juga menyampaikan nilai-nilai kebenaran apa yang kita tahu dan apa yang kita alami sendiri. Jadi ada pengalaman kita ceritakan bagaimana kita bisa menang. Karena tadi kesimpulan itu kita buat bahwa saya kuat karena Tuhan saja. Tidak ada yang lain. Bukan karena sesuatu yang kita miliki, tapi sesuatu yang Tuhan berikan. Itu kasih karunia, yaitu lalu peranan daripada Roh Kudus kepada kita dinyatakan. Jadi saya jujur bahwa saya bisa kuat sampai hari melayani, itu betul karena kekuatan Tuhan. Kalau tidak itu, nggak kuat. Jadi hari ini pun sebenarnya kurang sehat, tapi saya bilang sama Ibu Tiar, kayaknya suara saya kurang begitu mulus ini. Tapi masih dengar Pak, katanya. Udah, saya lakukan. Jadi saudaraku, ini satu perjuangan juga. Dalam kondisi kurang sehat juga, tapi tetap mau melayani. Terlebih dalam waktu dekat, ini itu panggilan dari Pulau 3 orang akan berangkat ke Batam. Ini ada perjuangan-perjuangan yang kita hadapi, jadi bukan sekedar pergi saja, tapi kita ada peperangan rohani. Ya, walaupun kelihatannya mulus semua, tapi ada yang kita akan hadapi, ada yang tidak suka. Ya, itu manusia yang tidak sadar bahwa dirinya juga bisa terpakai oleh iblis. Nah, tapi saya percaya dari pihak Tuhan pasti menang. Nah, jadi sampai hari ini saya mengalami kemenangan itu. Saya tidak memikirkan tentang kebutuhan hidup. Tapi saya belajar setiap saat mengerti apa tujuan Tuhan. Kalau sampai hari ini saya bisa hidup. Jadi kalau saya berdoa, itu saya minta hikmat dari Tuhan. Kalau saya buka firman Tuhan, yang mana saya mau sampaikan. Nah, jadi hari ini, pagi ini, tinggalkan Efesus 6 ini. Kalau kita mengerti rahasia kemenangan ini, benar-benar kita lebih daripada pemenang. Di pada saat pagi ini, saya sendiri sebagai hamba Tuhan, saya
sangat membutuhkan Tuhan memimpin setiap saat. Maka yang perlu didoakan yaitu supaya ada kepekaan rohani bagaimana pimpinan Tuhan. Di dalam hidup ini saya peroleh kemenangan bukan karena kekuatan saya, tapi kekuatan Tuhan yang senantiasa melimpah dalam hidup saya. Kalau saya duduk merenung, yang saya renungkan yaitu Tuhan, firman Tuhan ini, Tuhan dan firman, satu kesatuan yang benar saya alami sendiri. Jadi tanpa itu nggak bisa kuat. Apa yang kita miliki yang melekat pada kita atau yang kita simpan apapun bentuknya nggak bisa menolong. Di Roh Kudus yang sudah tinggal dalam diri kita, kita akan peka akan bimbingannya, kita peka akan suaranya, apa yang dia mau, dan kita belajar melakukannya, sehingga benar-benar kita menjadi prajurit Kristus yang orisinil. Artinya bukan sekedar nama saja. It is not only by name. Benar-benar kita asli mau menyerahkan diri menjadi prajurit Kristus yang handal. Luar biasa. Jadi saatnya kita ekspansi, bisa melayani bukan hanya antar provinsi, tapi juga bisa antar negara. Tapi perlu ingat bahwa musuh kita tidak kelihatan. Dengan mata kita nggak lihat. Maka setiap saat kita berdoa supaya ada kepekaan rohani. Sehingga kita bisa menyatakan kemenangan itu di tengah-tengah orang yang sedang kita layani. Kita mendoakan orang, kita tahu apa sebenarnya di balik orang tersebut. Itulah kepekaan tersendiri. Jadi inilah firman Tuhan. Kita bersatu kesimpulan, saya bisa kuat karena Tuhan saja. Amal ini kita terus belajar. Tidak ada istilah tamat-tamat. Belajar ini ada dua macam, belajar formal dan belajar informal. Ada kalanya informal itu jauh lebih kuasa karena setiap saat kita bisa belajar, tidak mengenal jam waktu. Kita terus belajar. Kapan saatnya kita belajar, terus belajar. Dan kita bisa dipakai oleh dasar. Karena kita punya kerinduan terus belajar. Inilah firman Tuhan, saya akan berdoa dulu, diserahkan kepada Tuhan tentunya. Bapa dalam surga, ini kamu sudah menyampaikan firman-Mu, karena kami tahu hidup ini sementara, waktu-waktu yang singkat Tuhan berikan bagi kami menyatakan kemenangan-Mu melalui kami. Tuhan melalui kami dengan dasar sesuai dengan tujuan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini adalah syukur kami di dalam Yesus Kristus yang berdoa. Amin. Amin. Silakan kembali kepada Ibu Tiara. Ya, baik. Wow, luar biasa ya firman Tuhan pagi hari ini kembali mengingatkan kita, menegarkan kita bagaimana kita biar jadi orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang, tentunya hanya karena Tuhan ya. Baik, pada pagi hari ini nanti